Terima kasih Anda masih bersama kami, masih bersama Mbak Rahajeng Ika, psikolog anak dan remaja. Ketika tadi saya mengatakan bahwa sudah pada tahap apakah seseorang butuh bantuan, Mbak Ika, bantuan psikiaterkah untuk mereka-mereka yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya? Oke, untuk bantuan boleh ke psikolog, boleh ke psikiater. Sedikit saya tambah, kenapa? Karena kalau psikiater biasanya justru untuk gangguan yang sudah tidak bisa dikategorikan, orangnya tuh biasanya kalau butuh bantuan psikiater itu gangguannya sudah sangat berat begitu. Nah kalau yang masih ringan itu masih juga bisa ke psikolog. Dan kapan mereka bisa datang sebetulnya sangat tergantung pada seberapa orang tersebut sudah merasa terganggu fungsi sehari-harinya gara-gara emosinya mudah tersulut gitu Mas Irsal. Jadi misalnya ya dalam sehari-hari dia pekerjaannya guru gitu ya misalnya. Lalu semua murid dia marahin, semua murid dia hukum, dan akhirnya ada keluhan dari orang tua, lalu dia dipanggil. Pokoknya hidupnya dia sebagai profesi gurunya itu jadi terganggu gitu gara-gara luapan emosinya. Nah pada saat itu berarti dia sudah butuh bantuan dari profesional, begitu. Baik, apakah bisa dilihat secara saya sebagai orang yang awam ketika dampak emosi itu menuju ke arah kesehatan mental. Kita tahu kesehatan mental banyak jenisnya ya Mbak ya, kecemasan dan lain sebagainya. Akan mengarah ke sana nggak? Paling mempengaruhi kesehatan mental yang seperti apa ketika seseorang gagal untuk mengendalikan emosinya Mbak? Ketika seseorang gagal mengendalikan emosinya, yang pasti reaksi mungkin yang dimaksud sebenarnya adalah seperti apa reaksi dia yang kita lihat sebagai orang awam begitu ya. Boleh jadi dia menarik diri dari lingkungan, jadi dia mulai tidak mau berkontak dengan siapapun. Di WhatsApp nggak mau jawab, ada agenda pertemuan nggak pernah mau muncul, misalnya begitu ya. Atau kemudian sering menangis, yang tadinya jarang menangis jadi sering menangis. Atau sering marah, tadinya nggak gampang marah, tiba-tiba cuman gara-gara hal yang sangat sederhana dia marah-marah. Atau dia kemudian memukul dirinya sendiri, atau hal-hal ekstrim lainnya. Tapi kira-kira ketika seseorang melakukan sesuatu yang tadinya biasa dia lakukan, tiba-tiba eskalasi dia. Jadinya yang tadinya marahnya dikit jadi banyak, nangisnya dikit jadi banyak, tadinya masih mau kerja ini nggak mau bangun, tidur melulu, ngunci diri di kamar, tadinya siang-siang masih mau beraktivitas begitu ya. Sekarang dia nggak mau, aktivitasnya diganti di malam hari begitu. Nah itu adalah tanda-tanda yang bisa kita gunakan atau kita lihat yang bisa dikatakan bahwa ada sesuatu yang sudah membutuhkan bantuan profesional. Baik, begitu. Kita merujuk kepada korbannya ya Mbak. Kita lihat bahwa korbannya masih anak-anak sekolah dasar. Terus kemudian ketika tadi ditanya ada sedikit traumatis ketika ada ucapan yang mengancam hingga mengancam jiwa begitu. Lalu apa yang mungkin bisa dilakukan orang tua yang memang sehari-hari berada di lingkungannya untuk memperbaiki rasa traumatis tersebut kepada anak? Baik, pada dasarnya kejadian kita bisa lihat dari kapan kejadian ini terjadi. Jadi reaksi seperti itu adalah wajar ya. Kita sebut sebagai normal condition in abnormal situation. Jadi kondisi normal kalau orang takut, namanya juga diancam ya. Udah gitu dia masih kecil, diancamnya mati lo lagi. Jadi dalam benak dia kan orang dewasa itu sangat mungkin melakukan perilaku tersebut gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan, yang perlu kita lihat adalah kapan itu terjadi. Kalau rasa takut dia terjadi antara 1 sampai 2 minggu, itu masih sangat wajar. Bahkan sampai 1 bulan sebetulnya kita masih toleransi. Tetapi di antara waktu itu pendampingnya atau orang tuanya harus mampu menunjukkan sikap yang membuat dia merasa tenang. Sampai kemudian otaknya mampu memproses peristiwa itu dan dia mampu melogika misalnya, oh iya aku kan nggak mungkin ketemu orang itu lagi misalnya, atau oh iya kalau orang itu melakukan kekerasan pada aku dan sementara aku lagi bersama teman-teman aku, maka itu kan tidak mungkin terjadi karena akan ada orang lain membantu aku, misalnya seperti itu. Jadi intinya adalah dibiarkan otaknya berproses untuk menerima fakta bahwa sebetulnya yang diancamkan itu juga
tidak semudah itu untuk dilakukan oleh orang tersebut, begitu. Baik, ketika tadi di awal Anda mengatakan bahwa si pelaku ada indikasi traumatis, pernah menjadi korban kekerasan juga. Lalu bagaimana dengan anak ini? Apakah mungkin ke depannya juga dikhawatirkan akan menjadi pelaku kekerasan karena rasa traumatis pada masa kecilnya, Mbak Ika? Baik, kalau ini masih sangat butuh kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akan halnya terhadap orang yang pelaku tadi juga sebetulnya saya belum bisa pastikan apakah dia adalah korban kekerasan atau tidak. Ya. Kita juga demikian. Pada anak ini apabila dia berhasil kita bantu untuk memproses dan kemudian memproses traumanya tadi dan kemudian dia bisa merasakan bahwa dirinya tuh berada dalam situasi aman begitu sehingga tidak perlu ada kondisi yang mengancam, maka perilaku dia nanti tidak akan menjadi sama seperti yang tadi karena dia tidak akan melindungi diri dengan cara melukai orang lain begitu. Baik, lalu bagaimana cara ataupun waktu menyembuhkan rasa traumatis itu kepada anak? Apakah memang tergantung dengan intensitas orang sekitar melakukan trauma healing terhadap anak atau seperti apa pengaruh terhadap lamanya pemulihan rasa traumatis terhadap anak, Mbak? Baik, pemulihan ini bukan sampai trauma healing, kita akan katakan trauma healing apabila dia sudah terkategori trauma, yaitu kejadian ini sudah berlalu 1 bulan lebih, Mas Irsal, dan anak tersebut masih belum mampu untuk keluar rumah. Begitu. Ya. Tapi kalau nanti kurang dari 1 bulan dia udah bisa main keluar walaupun belum ke toko tadi begitu ya, itu kita tidak kategorikan sebagai trauma. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempercepat proses anak tersebut mampu memproses rasa tidak nyamannya tadi supaya tidak menjadi trauma begitu ya. Yang perlu dilakukan adalah pendampingan terhadap si anak oleh orang tua dan figur-figur lain di dalam keluarga dan lingkungannya untuk memberikan rasa aman pada dia. Dan secepat mungkin mengembalikan anak ini pada situasi yang sebelumnya. Jadi misalnya dia biasa Jumatan gitu ya sama teman-temannya. Nah untuk Jumat pertamanya dia perlu ditemenin dulu sama orang dewasa agar dia merasa lebih tenang. Begitu. Baik. Boleh juga diajak ke toko itu pelan-pelan. Yang penting ada yang nemenin dulu supaya dia merasa aman dulu. Nanti perlahan-lahan dia akan bisa kembali berfungsi seperti biasanya. Begitu. Baik. Jadi intinya menemani ya Mas ya. Ya. Saya belum tahu update terkininya terkait kasus tersebut. Apakah pihak keluarga melaporkan pelaku karena wajah pelaku sudah terpampang nyata di CCTV minimarket tersebut. Lalu langkah sebaiknya apa yang mungkin bisa mempercepat proses pemulihan trauma si anak? Apakah dengan cara melaporkan pelaku ke pihak kepolisian itu merupakan salah satu caranya, Mbak? Tidak selalu atau itu tidak signifikan akan membuat si anak juga jadi tenang. Kenapa? Karena pada dasarnya anak tersebut tidak berpikir seperti orang dewasa ya. Jadi dia tidak berpikir seperti kalau kita menganggap, oh mungkin kalau udah ditangkap anak ini jadi tenang. Maksudnya begitu kan ya kira-kira. Ya, kalau pada anak dia tidak memikirkan demikian. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar dia tidak perlu terlibat lagi dengan peristiwa itu, dengan situasi seperti itu atau orang itu gitu. Jadi yang perlu diajarkan pada dia hanyalah bagaimana cara membawa diri dengan lebih baik gitu. Supaya dia, karena pasti dia akan menyambungkan antara, oh jadi kalau bercanda-bercanda terus kena orang, itu aku bisa membuat orang marah ya. Dan itu bisa siapa aja ya yang marah. Nah situasi itu aja yang diperjelas bagi dia. Begitu. Dan tentunya mungkin adalah, jadi artinya diajarkan tentang aturan ya, aturan sopan santun harus bagaimana ketika bercanda, ketika main, ketika ngantri. Itu aja pelan-pelan dan tetap dibiarkan bahwa namanya juga anak-anak, dia akan melakukan kesalahan. Nah emang umurnya harus belajar. Jadi sekelilingnya jangan melakukan hukuman bagi anak ini, tapi memberikan contoh agar anak ini bisa melihat bahwa oh gitu ya cara yang benar, begitu kira-kira. Jadi dia juga jangan dikasih hukuman begitu. Berarti benar apa pernyataan dari orang tua bahwa tidak serta-merta menyalahkan pelaku, tapi mengintrospeksi diri sendiri apakah sudah benar melakukan pendidikan kepada anak, begitu ya Mbak ya? Betul sekali, itu sangat benar. Baik, ini kan berita sudah terblow up media, otomatis semua yang menonton berita mungkin sudah melihat kronologinya, tragedinya, dan lain sebagainya.
bukan tidak mungkin ada rasa khawatir, cemas, ketakutan mungkin orang tua ataupun anaknya terhadap pelaku. Paling tidak kalau memang diindikasikan pelaku adalah korban kekerasan pada saat lampau, bukan tidak mungkin ada korban-korban berikutnya ketika ada anak yang tidak sengaja menyulut emosinya dan kemudian pelaku melakukan hal yang sama dengan anak yang lain begitu Mbak. Kalau tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Iya, dalam hal ini saya tidak menyatakan bahwa tidak perlu atau tidak boleh, tapi itu adalah hak penuh dari orang yang mengalami. Dan saya rasa juga yang memiliki toko ya, atau orang yang berada di lingkungan itu. Mereka yang lebih berhak untuk menentukan dan memutuskan apa yang akan dilakukan pada orang tersebut, begitu. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Rajeng Ika telah bergabung bersama kami. Semoga mungkin ini menjadi pelajaran orang tua dan juga anak-anak yang sudah mengerti bahwa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan begitu ya. Dan terutama bagi pelaku yang menonton agar tidak melakukan hal serupa sehingga tidak terjadi pelanggaran tindak pidana hukum begitu ya Mbak Ika ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Rajeng Ika, psikolog anak dan remaja telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang.